Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan kisah pengantar tidur yang akan mengantarkan tidur Anda dengan kisah-kisah yang penuh dengan misteri. Kisah berikut ini merupakan sebuah kisah nyata yang pernah dialami seorang kawan dari kisah pengantar tidur. Kawan tersebut berprofesi sebagai penulis film. Dia merupakan spesialis penulis kisah horor. Beberapa filmnya yang berbau horor ditonton oleh jutaan orang. Tapi ternyata ada hal lain di balik meriahnya dunia film. Begini kisahnya. Namaku Aris. Tentu saja ini bukan nama asliku. Aku beberapa tahun belakangan dikenal sebagai penulis skenario. Karyaku diproduksi untuk tayang di televisi nasional dan juga di layar lebar. Aku ingin menceritakan sebuah kisah yang mungkin akan menegaskan ucapan, berhati-hatilah dengan apa yang kamu tulis. Mengapa demikian? Sebab memang semua hal-hal yang menimpaku, aku yakini berasal dari apa yang aku tuliskan dan kemudian diangkat menjadi sebuah film. Awalnya begini, kisaran 4 atau 5 tahun lalu, aku menerima sebuah tawaran pekerjaan untuk menulis sebuah film bertemakan horor. Dan karena bayarannya cukup menggiurkan, maka aku menerimanya dengan sangat senang hati. Aku memperkirakan bisa menyelesaikan skenario itu dalam waktu 1 bulan. Sudah termasuk dengan riset dan lain sebagainya. Karena basic kisah ini merujuk pada sebuah tempat, maka aku harus melakukan riset dengan mengunjungi tempat tersebut. Sebelum mulai menulis, aku sempat berkunjung ke lokasi yang menjadi latar belakang cerita. Dan tempatnya memang cukup membuat bulu kuduk merinding. Tempat tersebut merupakan sebuah rumah yang kabarnya menjadi lokasi berbagai kejadian aneh. Dari warga sekitar rumah itu, aku mendapatkan keterangan mengenai kejadian yang pernah mereka alami dan berkaitan dengan rumah tersebut. Ada yang melihat sosok wanita sering menampakkan diri di jendela lantai 2 rumah itu. Ada pula pedagang keliling yang sering mendapatkan keisengan jika melintas di depan rumah itu di malam hari. Belum lagi suara-suara aneh yang berasal dari dalam rumah itu. Aku menganggapnya biasa saja, sebab rumah yang kosong sekian tahun pastinya banyak makhluk yang mendiaminya. Sebagai penulis, seringkali aku baru bisa berkonsentrasi untuk menulis di malam hari. Dan ketika aku mulai menuliskan skenario film tersebut, baru beberapa menit saja aku duduk untuk bersiap menulis, gangguan-gangguan mulai terjadi. Gangguan pertama yang kualami adalah mendadak lampu di ruangan tempatku menulis mati. Aku tak curiga apapun dan mengira jika bola lampu itu memang sudah waktunya putus. Aku mulai curiga ketika pindah ke ruangan lain. Ternyata juga mendadak bola lampu di ruangan itu pun padam. Tapi keesokan paginya, ketika aku mencoba menyalakannya, lampu-lampu itu dalam kondisi normal menyala. Malam hari berikutnya aku kembali menulis dan kembali lampu di ruangan mendadak padam. Aku pun kemudian menyalakannya kembali. Dan baru saja aku duduk, lampu kembali padam. Mungkin ada bagian instalasi yang kendor. Aku pun kembali menyalakannya, tapi kejadian yang sama berulang terjadi. Aku pun segera bicara dengan agak keras. Tolong jangan ganggu. Aku cuma mau cari makan. Tolong jangan diganggu. Aku kembali mencoba menyalakan lampu ruangan dan gangguan malam itu pun tak terjadi lagi. Aku berhasil menuliskan beberapa lembar skenario. Esok harinya aku kembali ingin melanjutkan tulisanku. Namun ketika aku mencari file yang sangat aku ingat telah aku simpan, ternyata tidak ada. Aku berusaha terus mencarinya karena aku tidak merasa menghapusnya. Namun hasilnya nihil. Entah di mana file itu berada. Karena merasa kesal, aku kemudian melanjutkan menulis di sebuah kedai kopi dekat rumahku, sambil berusaha mengingat hal-hal yang telah aku tulis tadi malam. Anehnya, begitu aku membuka laptopku, file yang setengah mati aku cari ketika di rumah tadi ternyata ada, bertengger dengan manisnya di desktop laptopku. Aku tidak mengerti mengapa bisa terjadi seperti itu. Yang jelas, ini merupakan pengalaman pertamaku menemukan hal yang di luar nalar. Siang harinya aku menuju ke kantor yang akan memproduksi film tersebut. Aku memesan taksi online untuk menuju ke sana. Tapi telah beberapa kali aku mendapatkan taksi online mendadak dibatalkan dengan sebab yang tidak jelas. Tapi akhirnya aku berhasil mendapatkan sebuah taksi online. Namun kembali keanehan terjadi.
Ketika aku masuk ke dalam taksi online itu, aroma di dalam mobil sangat wangi. Tapi bukan aroma parfum atau aroma pewangi mobil, melainkan lebih seperti aroma bunga yang segar. Aku mencoba menepis apa yang tersirat dalam benakku dan mencoba berbincang dengan driver taksi online tersebut. Udah lama bawa taksi online, Pak. Karena aku berada di kursi penumpang, aku tak dapat melihat jelas wajahnya. Sang driver pun hanya mengangguk dan tak menjawab sepatah kata pun. Aku awalnya mengira driver tersebut kurang berkenan jika aku ajak bicara. Mungkin sedang banyak masalah atau memang capek atau memang orangnya tidak mau diganggu. Aku diam beberapa saat sambil mengingat-ingat sudah sejauh mana penulisan filmku. Tapi tak lama kemudian, Pak driver berbicara dengan suara yang berat. "Jangan main-main dengan makhluk gaib." Aku terkaget mendengarnya. "Maksudnya apa ya, Pak?" "Apa yang sedang kamu kerjakan itu bisa memancing kemarahan makhluk gaib." Aku hanya terdiam. Dari mana driver ini tahu apa yang sedang aku kerjakan, sedangkan aku tak bercerita padanya? Dan keanehan kembali terjadi. Aku telah tiba di kantor yang aku tuju. Aku sempat melihat jam di ponselku. Hanya 10 menit perjalanan yang biasanya harus ditempuh 1 jam bahkan lebih. Ini aku sudah tiba di kantor. Aneh, tidak masuk akal. Dan baru saja aku turun, taksi online tersebut segera melaju tanpa mengambil ongkos yang sudah aku siapkan. Ketika rapat produksi berlangsung, aku mendapat kabar dari produser yang mengatakan jika pemain utama yang sudah disiapkan mengundurkan diri. Alasannya karena mendadak sakit. Jadi harus segera dicari penggantinya. Duh, apalagi ini? Padahal aku sudah punya bayangan jika artis tersebut yang akan memerankan tokoh utamanya. Jika harus mengganti artis lain, belum tentu akan sama seperti apa yang aku bayangkan sebelumnya. Jelas ada yang tidak beres ini. Aku sudah mengalami beberapa hal yang tidak lazim, dan yang terlibat produksi film ini pun mulai mengalami hal yang sama, padahal produksi saja belum dimulai. Tapi aku tetap berusaha mengacuhkan semuanya. Aku harus segera menyelesaikan skenario agar proses produksi segera berjalan. Aku kemudian lebih fokus pada penulisanku. Aku sudah siapkan beberapa lampu darurat untuk berjaga jika lampu ruangan kembali padam. Malam itu aku menulis dengan lancar. Barulah ketika tengah malam, aku merasa ada sosok yang berbisik keras di telingaku. "Jangan dilanjutkan." Sontak aku melihat ke belakang, tapi tak ada siapapun di belakangku. Tapi suara itu memang sangat jelas di telingaku. Mendadak terdengar suara gelas yang digeserkan. Aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri gelas minumku bergeser sendiri. Dan begitu aku mundur sedikit, mendadak layar laptopku tertutup. Aku tertegun beberapa saat memandangi laptopku yang tertutup sendiri. Mendadak terdengar lagi suara keras di telingaku. "Jangan dilanjutkan." Aku tak ingin merasa takut dan kalah oleh hal yang tidak jelas. Kembali aku buka laptopku dan berusaha menyelesaikan beberapa halaman lagi. Tapi mendadak jendela di depanku berguncang karena gedoran yang sangat keras. Disusul jeritan anakku yang masih berusia sekitar 5 tahunan. Aku segera berlari ke kamarnya. Istriku tampak memeluk anakku yang menangis menjerit dengan penuh kehisterisan. Anakku terus menunjuk ke arah sudut kamar. "Itu ada nenek serem." Malam itu juga aku segera ungsikan keluargaku ke rumah mertuaku. Aku tak ingin terjadi hal-hal aneh lagi pada mereka. Setelah beberapa hari mengungsi ke rumah mertua, aku malah dapat menyelesaikan skenario film yang aneh itu. Dan proses produksi akan segera dilakukan. Aku bersama produser dan juga sutradara kembali ke lokasi untuk melihat persiapan dan lain sebagainya. Baru saja kami tiba, tim artistik langsung menemui kami dengan wajah yang tegang. Mereka melaporkan jika beberapa kali mendapatkan gangguan. Antara lain adalah mendadak banyak sekali kelelawar yang ada di dalam rumah yang akan menjadi lokasi syuting itu. Padahal hari sebelumnya tidak ada sama sekali. Dan mendadak kemudian istriku meneleponku. Anak kami mengalami kejang-kejang dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aku panik. Aku segera meminta izin pada produser dan yang lainnya.
Namun karena tidak membawa kendaraan, aku kembali memesan taksi online. Meskipun aku masih agak trauma dengan peristiwa di taksi online sebelumnya. Begitu taksi online itu tiba, aku merasa lega, sebab mobil yang datang bukan seperti yang pernah aku naiki. Tapi ketika aku masuk, tercium lagi aroma wangi yang sama seperti di mobil sebelumnya. Dan ketika aku melihat ke arah pengemudinya, ternyata pengemudinya adalah pengemudi yang sama dengan yang saat itu. Meskipun aku hanya melihatnya dari belakang, tapi aku sangat ingat sekali pengemudi tersebut. Taksi online pun langsung melaju. Aku tak mencoba bicara dengan pengemudinya. Tapi beberapa menit kemudian pengemudi itu kembali berkata, "Saya kan sudah bilang, jangan main-main dengan makhluk gaib." Kata-kata yang kurang lebih sama dengan sebelumnya, namun kali ini terasa lebih tegas. Begitu taksi online tersebut agak pelan, aku segera meloncat keluar tanpa berpikir panjang. Aku tak mau dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Aku segera mencari ojek motor dan menuju ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, tampak istri dan mertuaku ada di sana. Mereka mengabarkan jika anakku kejang setelah mengatakan ada nenek yang terus mengikutinya. Tapi mertuaku kemudian mengatakan jika telah meminta bantuan pada salah seorang temannya yang mengerti mengenai hal tersebut. Dan beruntungnya anakku cepat tertangani. Namun lagi-lagi ketika aku melihat ke arah parkiran, taksi online yang aku ingat betul warna dan jenisnya tadi melintas di jalan dekat ruang anakku sedang ditangani. Tapi begitu aku melihatnya dan hendak menghampirinya, mobil itu segera pergi. Apakah taksi online itu ada hubungannya dengan semua yang menimpaku dan juga menimpa kru di lokasi syuting filmku? Tunggu di episode selanjutnya di Kisah Pengantar Tidur.